Halo Sagittarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Sagi, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Sagittarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah harapan terbesar kamu yang nyata. Oke Sagi, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Sagittarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Sagittarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Wheel of Fortune. Ya, The Wheel of the Year. Oke. Kartu kedua. Di sini ada Eight of Cups. Kartu ketiga. Di sini kita punya Page of Swords. Kartu keempat. Di sini ada Ace of Cups. Kartu kelima, di sini kita punya Seven of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada Five of Cups. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Eight of Swords. Oke. Sagittarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Inilah harapan terbesar kamu yang nyata. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, di sini menggambarkan memang kamu sempat terjebak, ya, di dalam hubungan yang sangat tidak menyenangkan. Baik itu hubungan pekerjaan, hubungan kerjasama, hubungan bisnis, hubungan usaha, ataupun hubungan asmara. Oke? Nah, jadi kamu sempat terjebak karena orang-orang, pihak-pihak yang ada di lingkunganmu pada saat itu benar-benar sudah tidak membuatmu nyaman. Benar-benar sudah sangat bertolak belakang dengan apa yang kamu pikirkan. Kenapa? Karena mereka selalu melakukan manipulasi, melakukan kebohongan, melakukan kecurangan, penyelewengan dana, bahkan beberapa dari mereka melakukan hal-hal yang jauh lebih ekstrim. Jadi dia selalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Jadi pada saat itu kamu sudah benar-benar jengah, benar-benar resah dan tidak nyaman berada di situasi tersebut. Tetapi apa boleh buat? Ya, sedangkan kamu membutuhkan pekerjaan tersebut, membutuhkan bisnis dan usaha tersebut, membutuhkan penghasilan dari sana. Oke, makanya beberapa waktu lalu kamu sempat memiliki keterbatasan berpikir, ya, seperti tergambar di kartu ini. Kamu berada di dalam sebuah kerangkeng, di dalam sebuah kandang begitu ya. Mata tertutup, kaki dan tangan serta badan juga terikat. Ya, di sisi lain, pikiranmu bisa mau bebas kemana saja, tetapi raga dan jiwamu berada di satu tempat. Tempat tersebutlah yang tidak membuatmu nyaman. Oke? Nah, tetapi dengan kamu mampu mengambil keputusan yang tepat, dengan mengambil keputusan yang berani, ya, kamu sedikit demi sedikit mampu keluar dari keterjebakanmu pada saat itu. Apa keputusan yang berani? Yaitu kamu relakan, kamu ikhlaskan. Penghasilanmu berakhir. Pekerjaanmu selesai. Bisnis dan usahamu game over begitu ya. Kenapa? Karena kamu sudah tidak lagi nyaman berada di sana. Dengan konsekuensi kamu kehilangan penghasilan. Tetapi langkah ini harus kamu ambil.
Nah, dengan langkah ini kamu ambil, kamu mulai bisa keluar dari circle, dari lingkaran ya yang sangat tidak membuatmu nyaman selama ini. Tetapi memang tugasmu selanjutnya sangat berat, sangat besar perjuangannya. Kenapa? Karena di saat ini kamu memiliki sumber daya yang terbatas. Ya, penghasilan tidak punya. Ya, mungkin dana darurat hanya sedikit. Yang kamu andalkan hanyalah skill dan kemampuanmu serta pengalamanmu dan ditambah lisensi-lisensi kependidikan yang kamu miliki. Tetapi langkah berani ini di saat kamu putuskan harus kamu ambil, maka kamu mulai bisa melangkah dengan bebas, berpikir dengan lepas, dan bukan tidak mungkin kamu akan menemukan sebuah pekerjaan, sebuah bisnis dan usaha dengan pengalaman, dengan lisensi kependidikan yang kamu miliki. Dan sedikit demi sedikit, kamu akan bisa meraih setiap impianmu, mewujudkan setiap keinginanmu, yaitu bisa berada di tengah-tengah lingkungan yang nyaman, bisa mengekspresikan pemikiran, bisa menargetkan atau mengerjakan hal-hal yang terbaik yang kamu lakukan pada kegiatan-kegiatanmu, dan bukan tidak mungkin pada suatu hari nanti kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan akan segera terrealisasi, akan segera tertarik menjadi nyata ke dalam kehidupanmu. Oke, nah jadi inilah mungkin salah satu harapan terbesar kamu yang akhir-akhir ini menjadi nyata, yaitu kamu sangat menginginkan menemukan lingkungan yang nyaman. Sangat ingin keluar dari keterbatasan berpikir, dari keterjebakan, dari hubungan-hubungan yang sangat tidak membuatmu nyaman, dan itu semua mulai bisa kamu lakukan. Dengan mengambil keputusan penting, mengambil keputusan berani, kamu ambil langkah terbaikmu, dan sepertinya kamu mulai mampu menyusun strategi terbaik, dan bukan tidak mungkin nanti kamu akan dipertemukan dengan kesuksesan, dengan keberhasilan, dan dengan kebahagiaan yang akan hadir kembali ke dalam kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya The Wheel of Fortune ya, atau di sini adalah The Wheel of the Year. Nah, jadi kartu ini menggambarkan keberuntungan. Ya, keberuntungan, keberkahan, dan juga rezeki yang sepertinya akan kembali mengalir deras ke dalam kehidupanmu, di mana kamu mulai mendapati perubahan yang baik secara tiba-tiba, secara mendadak. Jadi ada pekerjaan yang menjadi sukses. Ada bisnis dan usaha yang menjadi semakin berkembang dan maju. Dan ada kegiatan-kegiatanmu, ada hubungan, ya, komunikasimu, hubungan sosialmu, hubungan kerjasamamu menjadi semakin harmonis dan menjadi semakin nyaman. Dan ini semua karena apa? Ini semua karena komitmen yang baik di dalam dirimu untuk tinggalkan lingkungan lama dan temukan lingkungan baru. Dan untuk bisa keluar ya dari ketidaknyamanan, dari kegelisahan, dari keresahan di dalam hal-hal yang kamu temui di masa lalu. Makanya saat ini keberkahan mulai menyinari kehidupanmu dengan kamu bisa mengambil langkah berani, mengambil keputusan yang tepat, harus bisa keluar dari circle, dari lingkaran-lingkaran yang mungkin dulunya sangat tidak membuatmu nyaman, dan kamu temukan lingkungan yang tepat, temukan orang-orang yang positif dan baik, dan saat itulah kamu akan bisa mengembangkan, meningkatkan setiap potensi yang kamu miliki. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Eight of Cups. Nah, jadi setelah ada keadaan situasi yang lebih baik, ya, setelah ada kemajuan dari sektor-sektor kegiatanmu dan berimbas kepada meningkatnya finansial, dan setelah ada kebahagiaan, kenyamanan yang mampu kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi, ya, dan seketika itu kamu menjadi semakin optimis, menjadi semakin percaya diri untuk meninggalkan masa lalumu dan menuju masa depan yang jauh lebih baik, lebih indah, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Nah, jadi terlihat jelas di kartu ini ya. Pada kesunyian malam,
kamu melangkah dengan sangat percaya diri, menatap bintang dan bulan di langit, dan saat itu kamu panjatkan doa terbaikmu untuk esok harinya. Apa doa terbaiknya? Doa terbaiknya yaitu adalah kamu akan temukan kemajuan di dalam kehidupanmu, dan kamu akan persembahkan hal-hal terbaik, kemampuan terbaik yang kamu miliki pada kegiatan-kegiatanmu keesokan harinya. Dan tentunya di saat kita berikan yang terbaik, maka hasil yang baik juga akan datang ke dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Page of Swords. Nah, jadi akan ada kesuksesan, Kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan akan segera datang ke dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena saat ini kamu benar-benar telah mampu temukan pemikiran baru, ide baru, gagasan baru, strategi cemerlang untuk terus membawa setiap sektor kehidupanmu agar menjadi lebih maju dan berkembang. Dan dengan ditambah dengan lingkungannya nyaman, orang-orangnya sehat, pihak-pihaknya sangat positif dan peduli, maka semua kesuksesan akan cepat mampu kamu raih ke dalam kehidupanmu. Karena ada kepercayaan diri, ada semangat, ada kenyamanan yang kamu rasakan untuk melakukan hal yang terbaik setiap harinya. Sehingga wajar jika kesuksesan dan keberhasilan akan segera tertarik datang ke dalam kehidupan. Oke kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ace of Cups. Nah, ini untuk yang jomblo, untuk hati dan perasaanmu. Sepertinya kamu akan kedatangan cinta baru, kedatangan seseorang yang spesial, seseorang yang bisa mengembangkan kuncup bunga, bahkan layunya bunga di dalam kehidupanmu selama ini. Dan semenjak kehadirannya, bunga itu kembali mekar, hari-harimu kembali indah dan berwarna. Kenapa? Karena dia sangat tahu bagaimana cara memperhatikan kamu, bagaimana cara membuatmu merasa dimiliki dan merasa berarti, serta dia sangat pintar di dalam menempatkan dirimu di tempat-tempat terbaik di kehidupannya, di hatinya. Makanya, di sini tergambar cinta baru, berarti kamu dan dia juga memiliki feeling yang sama, memiliki perasaan suka sama suka. Dan di saat itu akan terjadi komitmen, akan terikat janji setia untuk menjalani hubungan asmara. Oke, jadi siapakah dia? Bisa dari lingkungan mana saja, bisa dari orang lama ataupun orang baru. Tetapi di sini sepertinya dia adalah seseorang yang sudah memiliki komunikasi yang intens dengan dirimu. Nah, berarti ini adalah bisa dikatakan seperti cinta lokasi. Saking seringnya bertemu, saking seringnya berkegiatan bersama, maka tumbuhlah benih-benih cinta antara kamu dan dia. Oke, berarti dari lingkungan yang sama. Tapi kemungkinan besar kemungkinan lain bisa saja terjadi. Kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Seven of Cups. Nah, jadi sudah tidak lagi galau, sudah tidak lagi bingung di dalam memilih mimpi, di dalam memilih impian, di dalam memilih menentukan prioritas mana yang harus kamu lakukan terlebih dahulu untuk kehidupanmu. Tetapi di sini kamu mulai temukan jawabannya. Yang harus kamu lakukan terlebih dahulu adalah memperbaiki dirimu dan terus menjadi yang terbaik serta terus melakukan yang terbaik. Dan dengan begitu mimpi apapun, impian apapun akan mampu kamu wujudkan, akan mampu terrealisasi hadir ke dalam kehidupanmu. Oke kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Five of Cups. Nah, jadi memang dibutuhkan keberanian untuk mengakui kesalahan, untuk belajar dari kesalahan, untuk memperbaiki diri. Dan dengan keberanian inilah maka kamu keluar dari kekalahan, dari kesedihanmu di masa lalu, dari kekecewaanmu di masa lalu. Dan dengan ada keberanian untuk berjuang, untuk memaafkan, untuk menerima kenyataan, maka harapan dan kesempatan mampu kamu temukan akhir-akhir ini. Nah, jadi setiap kehidupan kita setiap perjalanan yang kita lakukan yang kita lewati tentunya akan terselip
ya, sebuah keberanian, sebuah keharusan. Kita harus berani menerima kenyataan, berani memperbaiki diri, dan berani memaafkan kesalahan siapapun. Dan dengan begitu, kita akan bisa melangkah berjuang dengan lebih nyaman dan tenang. Seketika kita melakukan semua kegiatan kita dengan nyaman dan dengan ketenangan, maka harapan dan kesempatan, maka keberhasilan akan segera kita raih, akan segera kita dapatkan di setiap perjalanan kita. Maka dari situ, semua membutuhkan keberanian di dalam melakukan, di dalam memajukan, di dalam membahagiakan orang-orang yang ingin kita bahagiakan. Dengan keberanianlah kita akan mampu mencapainya dengan sangat baik. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Sagittarius sahabatku. Dan semoga temanku Sagittarius benar-benar akan mampu menarik atau membawa ya harapan terbesar kamu menjadi nyata, menjadi realita ke dalam kehidupanmu. Tentunya dengan perjuangan, dengan usaha, dan dengan kesungguh-sungguhan, serta dengan keberanian. Dan seketika itu terjadi, maka kebahagiaan dan kenyamanan akan selalu mampu kamu persembahkan untuk orang yang kamu sayangi, dan finansial yang baik, rezeki yang mumpuni akan mampu kamu manfaatkan untuk berbagi, untuk membantu, untuk berguna dan bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Dengan begitu, kehidupanmu akan terus bahagia dan akan terus terasa nyaman. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.